Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok Human Dignity yang akan membahas mengenai Komnas HAM di Indonesia dalam perspektif Paris Convention yang beranggotakan Fadila Eka Pratiwi dan juga Selni Amalia Utomo. Selanjutnya, untuk pemateri pertama, dipersilahkan memaparkan materinya. Baik, pertanyaan pertama adalah apakah tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM sesuai dengan Paris Convention? Next. Yang pertama itu adalah tugas. A. Melakukan penyelidikan, pengajian, dan mediasi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. B. Memberikan rekomendasi kepada pemerintahan, lembaga negara, atau pihak terkait mengenai perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. C. Memberikan advokasi dan edukasi mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat. Next. Yang kedua itu adalah fungsi. A. Memantau dan menilai pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. B. Menerima dan menangani pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. C. Melakukan penelitian dan kajian terkait isu-isu hak asasi manusia. D. Mengadakan dialog dan kerjasama dengan pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, dan masyarakat sipil dalam rangka memajukan hak asasi manusia. Next. Yang ketiga itu ada kewenangan. A. Memiliki wewenang menyelidiki dan pengajian terkait pelanggaran hak asasi manusia. B. Berwenang untuk mengadakan pertemuan dan pengumpulan bukti terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia. Next. Nah, dalam hal ini, Paris Convention ini merupakan perjanjian internasional yang pertama kali ditandatangani di Paris pada tahun 1883 dan kemudian mengalami revisi-revisi. Tujuan utama Konvensi Paris adalah mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual, khususnya dalam bidang paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografi, dan perlindungan hak cipta. Fungsi utama Konvensi Paris adalah harmonisasi dan standar internasional. Konvensi Paris menciptakan kerangka kerja untuk harmonisasi hukum perlindungan properti industri di antara negara-negara anggotanya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar internasional yang seragam dalam hal perlindungan kekayaan intelektual sehingga mendorong pendagang dan investasi lintas batas. Selanjutnya yaitu sejauh mana efektivitas Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Komnas HAM sendiri adalah singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang merupakan lembaga independen di Indonesia yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Komnas HAM memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya yang sebagai berikut. Yang pertama ada pemantauan dan pengawasan, yang berarti di sini Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Mereka melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak swasta. Selanjutnya, penyuluhan dan edukasi. Komnas HAM juga bertugas menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Mereka melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan lembaga negara lainnya. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya ada pembuatan rekomendasi. Setelah melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM, Komnas HAM membuat rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Komnas HAM juga berperan dalam mengawal implementasi rekomendasi tersebut. Selanjutnya, advokasi dan mediasi.
Komnas HAM dapat berperan sebagai advokat untuk korban pelanggar hak asasi manusia. Mereka memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada korban, serta berupaya memediasi antara korban dan pelaku pelanggaran untuk mencapai keadilan dan rekonsiliasi. Adapun kerjasama internasional, Komnas HAM juga menjalankan fungsi dalam kerjasama internasional. Mereka bekerja sama dengan lembaga dan organisasi hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia secara global. Adapun efektivitas Komnas HAM sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dinilai berdasarkan sejumlah faktor seperti kemandirian dan independensi. Keberhasilan Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya tergantung pada sejauh mana mereka dapat beroperasi secara mandiri dan independen dari pengaruh politik dan kepentingan pihak lain. Kekuatan independensi Komnas HAM akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan investigasi yang objektif dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Dukungan pemerintah dan pihak terkait, efektivitas Komnas HAM juga tergantung pada tingkat dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya. Meskipun Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan HAM, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Seperti keterbatasan sumber daya, Komnas HAM menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Keterbatasan ini dapat membatasi kapasitas lembaga dalam melakukan penyelidikan yang komprehensif dan memberikan tanggapan yang tepat waktu terhadap pelanggaran HAM. Kedua, ada otonomi dan keberlanjutan. Komnas HAM sebagai lembaga independen membutuhkan keberlanjutan dalam pembiayaan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Otonomi dan keberlanjutan ini penting agar Komnas HAM dapat beroperasi secara efektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu. Yang terakhir, implementasi rekomendasi. Meskipun Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada pemerintah, implementasi rekomendasi tersebut masih menjadi tantangan. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mau tanya, nama saya Armadita Genta Mahendra dengan NIM 105, ingin menanyakan apakah konsep perlindungan HAM di dalam negeri selaras dengan konvensi-konvensi internasional? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Genta tadi terkait dengan apakah konsep perlindungan HAM di dalam negeri selaras dengan konvensi internasional. Menurut saya sendiri, perlindungan HAM di dalam negeri selaras... Gila! Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Genta terkait dengan konsep perlindungan HAM di dalam negeri, apakah selaras dengan konvensi-konvensi internasional. Menurut pendapat saya selaras, karena semangat pengadaan HAM di Indonesia juga berangkat dari konvensi-konvensi internasional yang juga berupaya melindungi HAM, yang mana salah satunya diratifikasinya konvensi Paris tersebut. Maksudnya yang ada dalam PPT kita tadi ya. Di Indonesia sendiri itu memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution yang independen dan sejalan dengan Paris Principles, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI sendiri secara berkala menjalani review the Global Alliance of National Human Rights Institution dan telah mendapat akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini. Gimana Mas Genta, apakah ada feedback? Menurut saya sudah cukup penjelasan dari Mbak Selni.
Baiklah, demikian presentasi kelompok Human Dignity. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.